Untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara Ali Abu Ammar dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz berdua. Amin, jazakallah khair. Mohon penjelasan perihal berdoa di waktu-waktu yang mustajab saat sholat, yaitu saat sujud dan sebelum salam. Apakah diperbolehkan doa apapun? Itu yang satu. Memakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Itu. Ataukah boleh memakai doa dari as-sunnah, dari hadis maksudnya, atau dari Al-Quran. Jadi ada 3 konteks pertanyaan Ustaz. Apakah boleh berdoa apapun yang pertama? Pakai bahasa Indonesia boleh atau tidak? Pakai teks dari lafaz Al-Quran maupun hadis boleh tidak? Seperti Ustaz. Monggo. Ya, jadi kalau masalah itu tadi sebenarnya ada rinciannya Ustaz. Saya buka di beberapa buku baik di Hawi, Ilmarwardi atau yang lainnya. Itu begini, masalah itu diikat menjadi 2, masalah itu dirinci dari 2 rincian. Rincian pertama, orang itu mampu ataukah tidak mampu. Ini 1. Mampu berbahasa Arab. Mampu berbahasa Arab plus mampu menghafal doa-doa yang matur. Baik, ini dibahas dulu. Ini yang kedua, makna memakai bahasa Indonesia itu ada 2 rincian. Rincian pertama adalah dia bikin sendiri. Ya. Yang kedua, menerjemahkan yang sudah ada. Jadi yang diajarkan oleh Nabi cuma dia nggak hafal, tapi hafal bahasa Indonesianya. Nah, ini juga ada 2 hukum yang banyak dari kita tidak memahami di sini. Jadi dianggap nggak boleh mutlakon pakai bahasa Indonesia begitu, padahal ada rinciannya gitu ya. Sebelum saya sebutkan rinciannya, ada 2 dalil yang menjadi acuan masalah kita. Pertama, inna fi sholati la sughla, sesungguhnya di dalam sholat itu memiliki kesibukan yang khusus. Berarti doanya khusus, kabeh khusus. Sehingga menurut konteks ini berarti nggak bisa dong pakai bahasa Indonesia atau yang lain. Ini 1. Kedua, kalau kita melihat fungsi daripada doa itu kan artinya ya tolabul haja, dia hanya menyampaikan kepada Allah kan gitu, menyampaikan kepada Allah apa yang dia minta, itu fungsi daripada doa. Yang kedua, lafaz yang tertera dalam hadis itu kan aqrabu ma yakunu bihil abdu inda aqrabu ma yakunu bihil abdu inda Allah sajid faqtiru fi doa. Jadi perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Ketika di tahiyat terakhir sebelum sholat summa yatakhayyar bimasa minat doa. Lafatiku umum doa gitu aja gitu. Nah, dari konteks hadis itu berarti doa apa aja sih boleh, baik yang matur atau nggak matur, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, ya boleh aja kan gitu. Karena lafadznya itu umum gitu. Nah, maka semisal ini menjadi kontradiksi di sisi para ulama dalam memahami dua tuntutan dari 2 dalil tadi. Sehingga sebagian berpendapat begini, dihukumi makruh, ada yang membatalkan. Dihukumi makruh bagi yang mampu berbahasa Arab dan mampu menghafal hadis-hadis yang masyhur. Ternyata dia pakai bahasa Indonesia, bukan terjemahan ya, pakai Indonesia dari diri sendiri. Redaksi sendiri. Maka ini hukumi makruh, dan ada yang mengatakan adalah haram dan bisa batal. Taib ini bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, pendapat yang paling kuat, maka dia dianjurkan pakai terjemahan yang matur, kalaupun bisa. Kalau nggak bisa, redaksi sendiri tidak apa-apa, karena tidak mampu. Saya rinci pendapat ini yang paling kuat dikarenakan apa? Kita tetap terikat dengan kaidah la wajibah mal ajiz, nggak ada kewajiban kalau dia nggak mampu. Kemudian fattaqullaha mastata'tum,
al masyaqqatu tajlibu taysira, keberatan membawa kepada kemudahan, inna dina yusrun, kebenaran gampang. Maka kalau kita tidak rinci semisal ini, maka ya berat. Betul. Maka jadi kesimpulannya adalah kalau dia ada kemampuan dan bisa menghafal dan ada kemampuan, ya bisa dihukumi haram bagi dia, walaupun batal itu berat bagi saya, atau makruh bagi dia untuk membaca selain yang ada, hanya pakai bahasa Indonesia atau yang itu hukumnya makruh atau hukumnya haram bagi yang mampu itu loh ya. Bagi yang tidak mampu maka diusahakan mengambil terjemahannya, redaksinya Al-Quran dan redaksinya Rasulullah, cuma pakai bahasa dia. Kalau dia nggak bisa maka boleh pakai pakai bahasa dia tapi pakai redaksi dia. Dan telah berfatwa misalnya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dan beberapa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan kasus yang demikian ini. Ya. Berarti apa statusnya berdoa kepada Allah dengan bahasa sendiri itu pakai bahasa Arab tapi amiyah, Ustaz? Seperti orang Baduy sana ya. Nah, itu lebih ringan malahan. Oh gitu ya. Lebih ringan. Karena apa? Nggak sama sekali sesuai dengan aturan bahasa. Tapi bahasa Arab amiyah. Ya, Arab amiyah masih mending. Masih mending ya. Ya, karena apa? Karena memang dianjurkan pakai bahasa Arab. Makanya ada hukum tadi bahasa Indonesia, bahasa selain Arab dan Ma'thuro. Ya kalau Ma'thuro jelas, kalau bahasa Arab masih mending, kalau bahasa ini lebih nggak mending lagi gitu. Oke. Nah, insya Allah itu jawabannya